Mengapa Panglima TNI menetapkan status siaga 1? Surat telegram dari Panglima TNI yang meminta anggotanya masuk ke dalam fase siaga 1 beredar luas di publik. TNI mengklaim bahwa keputusan ini diambil untuk merespon dinamika dunia internasional yang sedang berkembang. Sejumlah pengamat militer mengatakan yang sebaliknya, mode siaga 1 memantik tanda tanya sekaligus kekhawatiran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan langkah siaga 1 bukan sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari mekanisme standar untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan tempur. Saat ditanya wartawan, apakah penetapan status siaga 1 berkorelasi dengan perang di Asia Barat pada hari Selasa 11 Maret kemarin, Agus tidak menjawab. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan komisi di parlemen yang mengurusi bidang keamanan dan pertahanan bakal meminta penjelasan kepada TNI terkait penetapan siaga 1. Kedua, apa isi telegram Panglima TNI soal status siaga 1? Poin 1, Panglima TNI meminta kesiagaan personel dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Para prajurit juga diperintahkan berpatroli di objek vital strategis serta sentra perekonomian, mencakup pelabuhan laut, stasiun kereta api, sampai terminal bus. Poin kedua, Angkatan Udara diperintahkan mendeteksi dini maupun mengadakan pengamatan di udara secara simultan selama 24 jam. Poin ketiga, Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI diminta berkoordinasi dengan Atase Pertahanan Indonesia di negara-negara terdampak konflik dalam rangka pendataan serta pemetaan kondisi WNI. Opsi evakuasi tak ditutup kemungkinannya. Ketiga, selanjutnya telegram itu pada poin keempat, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan pengawasan di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di area Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Poin kelima, Satuan Intelijen TNI diminta mendeteksi dini serta mencegah potensi gangguan keamanan di objek vital strategis serta di daerah dengan kehadiran kedutaan negara-negara lain. Poin keenam, seluruh badan pelaksana pusat, Balakpus TNI diperintahkan melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. Poin 7, setiap perkembangan di lapangan harus dilaporkan kepada Panglima TNI. Keempat, Direktur Imparsial Ardi Adiputra menyoroti landasan hukum yang dipakai Panglima TNI dalam mengeluarkan status siaga 1 itu. Menurut Ardi, dasar hukum lahirnya perintah siaga 1 dalam kacamata tata kelola pemerintahan dan sektor keamanan bertentangan dengan konstitusi. Penentuan siaga 1 berpedoman kepada konsep operasi militer untuk perang OMP serta operasi militer selain perang atau OMSP, di mana keduanya terkoneksi ke aturan induk seperti Undang-Undang tentang TNI. Disinilah, kata Ardi, letak masalahnya. Telegram tidak dikeluarkan dan dideklarasikan oleh otoritas sipil, dalam hal ini Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif negara tertinggi, terangnya. Telegram status siaga 1 itu jelas mengangkangi Presiden dan Kementerian Pertahanan sebagai screening system bagi kebijakan taktis dan strategis TNI. Kelima, pengamat pertahanan Fauzan Malufti yang perlu menjadi perhatian khusus dalam membahas dinamika siaga 1, kata Fauzan, ialah komunikasi publik yang kurang baik dari TNI maupun pemerintah. Tanda-tandanya, menurut Fauzan, belum munculnya keterangan resmi dari TNI dan pemerintah sejak siaga 1 ramai diberitakan. Keenam, menurut analisa peneliti ISIS Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma, menggambarkan unjuk kekuatan tentara dalam pencegahan berbagai skenario buruk. Pesannya menurut Made adalah bahwa pertama, masyarakat jangan main-main dengan kami, dan yang kedua, tentara berdiri di belakang rezim saat ini. Status siaga 1 dari TNI memperlihatkan gelagat militer untuk menstabilkan keadaan di tengah kecamuk konflik di Asia Barat beserta efek yang mengiringinya. Jika harga minyak dunia terus naik, bahkan mencapai lebih dari $100 per barel atau lebih, Indonesia bakal keteteran imbuhnya. Ketujuh, menurut Made, kondisi ini akan secara pasti menggerus kemampuan anggaran pemerintah untuk subsidi BBM atau bahkan membuka paksa kenaikan harga BBM karena subsidi dikurangi atau dicabut.
Hal itu juga berarti berpeluang memangkas bahkan secara drastis anggaran MBG sebagai program unggulan rezim. Yang saat ini MBG terus mendapatkan kritik tajam, mulai dari masalah urgensitasnya, keracunan, lele mentah, pengelola yang terkoneksi dengan penguasa, bahkan gugatan hukum atas MBG. Tidak hanya sekedar MBG, publik juga dianggap memendam kekecewaan dengan serangkaian kebijakan pemerintah pusat lainnya, mulai dari keputusan untuk bergabung dengan apa yang disebut dengan Dewan Perdamaian atau BOP yang digagas Trump, perjanjian dagang Indonesia-Amerika ART yang dianggap merugikan, kegagalan menghalau pelemahan rupiah, hingga kesusahan-kesusahan di lingkungan domestik semacam seretnya pendapatan. Supaya tidak melebar kemana-mana, militer dibenturkan masuk ke ruang-ruang sipil demi mengantisipasi gejolak massa yang lebih masif, perang Made. Di tataran praktis, merujuk apa yang disampaikan oleh Made, dampak yang akan mungkin terasa dari penetapan siaga 1 ini adalah pembatasan kebebasan sipil. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang sedang dipikirkan oleh Presiden? Paham sampai di sini? Salam melek politik.